Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya, di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejadian azab Allah yang aneh dalam tahun baru. Maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, dalam Islam, Tahun Baru bukanlah momen yang secara khusus disyariatkan untuk dirayakan. Namun, ada banyak kisah yang dapat diambil sebagai pelajaran tentang azab yang terjadi akibat kelalaian manusia dalam momen perayaan atau saat melupakan Allah. Berikut beberapa kisah yang sering dijadikan pelajaran untuk mengingatkan kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang melampaui batas. 1. Kisah kaum Ad yang ditimpa angin kencang. Kaum Ad adalah salah satu bangsa yang sangat kuat dan memiliki peradaban megah. Namun, mereka melupakan Allah, dan hidup dalam kesombongan, kemewahan, serta kebiasaan bermaksiat. Mereka bahkan menantang Nabi Hud yang diutus untuk memperingatkan mereka. Allah menurunkan azab berupa angin yang sangat kencang selama 7 malam dan 8 hari, yang menghancurkan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Dan adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin lagi kencang, yang Allah menimpakan itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan dan melupakan Allah adalah penyebab kehancuran. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar kesenangan dunia tanpa mengingatnya, azab dapat datang kapan saja. 2. Kaum Nabi Lut yang ditimpa hujan batu. Kaum Nabi Lut terkenal karena perbuatan mereka yang melanggar fitrah, yaitu melakukan hubungan sesama jenis secara terang-terangan. Nabi Lut berusaha mengingatkan mereka untuk bertobat, tetapi mereka justru mengejek dan mengusir Nabi Lut dari kaumnya. Allah akhirnya menurunkan azab berupa gempa besar yang menghancurkan tempat tinggal mereka, diikuti dengan hujan batu dari langit. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kisah ini adalah peringatan bagi manusia agar menjauhi perbuatan maksiat yang melawan aturan Allah. Azab datang sebagai balasan bagi mereka yang terus-menerus dalam kemaksiatan tanpa mau bertobat. 3. Kisah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan banjir besar. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk menyeru kepada keimanan. Namun, mayoritas dari mereka menolak ajakan Nabi Nuh dan bahkan mengejeknya. Mereka terus berbuat dosa dan mengabaikan peringatan. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Ketika azab tiba, hujan deras turun tanpa henti, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang ingkar. Hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat di atas kapal. Firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 44. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun selesai, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Petik 2. Pelajaran dari kisah ini adalah pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menyepelekan peringatan yang datang. 4. Azab yang datang di tengah pesta dan perayaan. Meskipun tidak ada peristiwa khusus di tahun baru yang disebutkan dalam Al-Quran, beberapa kisah menunjukkan bahwa azab Allah sering datang ketika manusia terlena dalam perayaan atau kesenangan duniawi yang melampaui batas. Contohnya adalah kisah Qarun, seorang yang kaya raya tetapi sombong dan kufur kepada Allah. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri.
Kisah ini mengingatkan bahwa terlalu larut dalam duniawi tanpa ingat kepada Allah dapat mendatangkan kehancuran. Pesan dan pelajaran. Kisah-kisah di atas adalah peringatan dari Allah kepada umat manusia agar senantiasa bertakwa dan tidak melupakannya. Berikut beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Jangan melupakan Allah dalam kesenangan. Saat manusia terlalu sibuk merayakan sesuatu, seperti tahun baru atau pesta lainnya, mereka bisa lalai dari mengingat Allah dan cenderung terjerumus dalam dosa. 2. Hindari maksiat dan kesombongan. Banyak azab datang karena kesombongan manusia dan kebiasaan bermaksiat tanpa penyesalan. 3. Perbanyak ibadah dan doa. Momen apapun, termasuk tahun baru, sebaiknya diisi dengan ibadah, doa, dan introspeksi diri agar keberkahan Allah selalu menyertai. 5. Kisah kaum Samud yang dibinasakan oleh petir. Kaum Samud adalah bangsa yang diberi kemakmuran dan kemampuan luar biasa. Mereka tinggal di rumah-rumah yang dipahat dari gunung batu, tetapi mereka melupakan Allah dan tetap menyembah berhala. Allah mengutus Nabi Sholih untuk memperingatkan mereka, tetapi mereka menolak bahkan membunuh unta mukjizat yang diberikan sebagai tanda kebesaran Allah. Sebagai akibatnya, Allah menurunkan azab berupa petir yang dahsyat, yang menghancurkan mereka dalam sekejap. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr, ayat 80-84. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Pelajaran. Kekayaan dan kemampuan yang dimiliki manusia tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah jika mereka sombong dan melupakan perintahnya. 6. Kisah Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Firaun adalah penguasa Mesir yang sangat sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia menindas Bani Israel dan menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya meninggalkan Mesir, Firaun mengejar mereka dengan pasukannya. Namun, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba melewati laut, air kembali menutup, menenggelamkan mereka semua. Firman Allah dalam Quran Surat Yunus, ayat 90-92. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.